Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak. Kita mohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita sadar sepenuhnya bahwa nikmat ini adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka pastikan setiap nikmat kita mohonkan kepada Allah agar menjadi penegak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar nikmat ini dijaga terus oleh Allah dan ditambah insya Allah sampai saatnya nanti kita dijemput oleh ajal. Dan kita mudah-mudahan termasuk yang berakhir dengan husnul khotimah insya Allah. Sebagaimana permintaan kita, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah di setiap waktu-waktu mustajab yang kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja membiasakan untuk banyak berdoa yang demikian. Salah satunya adalah di sujud terakhir dan di akhir dari sholat kita ya di sebelum salam. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pengantar kita mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Kemudian kita sekarang sudah berada di bibir untuk melaksanakan kegiatan Idul Adha hari Senin insya Allah. Hari Senin nggak ada perbedaan kayaknya nggih. Apa nggak ada perbedaan toh? Nggak ada. Dan sekarang hari udah masih taruh ya. Di Indonesia antara Muhammadiyah dan pemerintah sama ya. Dia ada yang hari ini. Oh, kan tanggal biasanya kan tanggal satunya ininya apa namanya ruqyahnya. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan. Tapi kalau pun ada perbedaan ya dan kita mohon kepada Allah sisa waktu betul-betul kita gunakan sebaik mungkin untuk bisa memperoleh keutamaan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa yang kita bicarakan selama ini kita berada di dalamnya sekarang, sehingga kita mohon betul mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk melewati waktu dengan banyak-banyak beribadah. Setiap potensi yang ada di dalam diri kita keluarkan betul itu di hari-hari ini gitu. Apapun yang kita miliki dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk harta, kalau bisa kita gunakan betul di hari-hari ini. Ada contoh kecil bahwa kalau Allah memang menakdirkan kita punya amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini, kadang-kadang hal kecil yang tidak kita duga bisa terjadi. Contoh kecil ini contoh nyata kemarin hari beberapa hari yang lalu lah, saya itu naik motor pir di standar itu putus. Mungkin udah lama kan akhirnya kan jadi geser itu loh. Akhirnya saya pulang dari ngantar Fatimah ngaji itu, mampir ke salah satu jamaah dekat rumah gak jauh gitu. Beliau biasa bikin furniture kayak gini nih, yang dulu pernah ketemu Pak Eko. Saya mampir ke situ, saya pikir mau pinjem tang gitu untuk nekuk, siapa tahu bisa ditekuk pirnya. Ternyata ketika ke situ dia bilang, Ustadz, saya punya loh ini, saya punya pir ini gitu. Dulu kan nggak salah keponakan saya itu beli, nggak jadi dipakai karena nggak pas gitu. Terus akhirnya dipasang karena di situ ada alat untuk ngebornya dan jadi bisa. Saya pikir ketika Allah mentakdirkan gitu amal soleh itu kok bisa terjadi seperti itu. Dia bukan bengkel kan, kok yo ada gitu, kok yo ada itu bisa dipasang. Yang kalau di gudang mungkin dia udah nggak kepakai lagi, untuk apa kan? Sudah bukan barang yang bermanfaat, tapi gara-gara dirancang oleh Allah itu, bayangkan seperti itu termasuk amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad fisabilillah loh itu. Masya Allah. Makanya kita mohon kepada Allah kita ditakdir untuk bisa seperti itu. Ini contoh kecil tapi kan faktual, nyata gitu maksudnya, bahwa doa-doa itu menjadi penting gitu. Mungkin sebagian kita mempunyai banyak kelapangan tenaga, kelapangan rezeki dan sebagainya, tapi kadang-kadang tidak bertemu antara kelapangan kita dengan kebutuhan gitu.
Nah, hal-hal seperti ini tuh kalau terjadi di awal bulan Dzulhijjah itu masya Allah, masya Allah. Karena jangan lagi kok sampai jumlah yang banyak, kecil saja itu sudah menjadikan kita punya amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Pertanyaannya jelas sama sahabat kan, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Karena saking penasarannya sahabat itu, kok sampai dikatakan lebih dicintai dari amal soleh di waktu manapun dibandingkan jihad fisabilillah ya Rasulullah sebagai puncak dari ibadah. Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, iya bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Maka kita tuh waktu itu tertawa bersama itu dengan Mas Pri namanya. Kok bisa ya Ustadz ya, saya ditakdir seperti ini gitu. Masya Allah gitu. Barang yang tidak berharga untuk kayak gitu kan ya untuk apa, udah nggak ada gunanya. Kadang-kadang begitu nih. Mudah-mudahan kita termasuk yang ketakdir demikian, hal-hal yang Allah rancang menjadi indah gitu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada seseorang yang pergi dari rumahnya membawa seluruh harta bendanya, kemudian dia syahid dan hartanya pun seluruhnya hilang, baru sama kecintaan Allah di setiap amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak mendapatkan taufik dari Allah ya nggak bisa betul gitu, nggak ada peluangnya gitu. Hal-hal seperti itu mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita insya Allah di setiap proses kehidupan kita insya Allah. Dan ini banyak terjadi. Akhirnya ketika saya cerita seperti ini itu ada yang cerita, iya saya kemarin juga mendapatkan rezeki dalam bentuk seperti itu gitu. Ada orang yang punya, ini kejadian sama saya juga, ada orang punya buat beliau orang kaya itu nggak bermanfaat sama sekali buat beliau. Tapi bisa jadi buat orang lain itu sangat bermanfaat. Contoh ini contoh kejadian nyata juga nih. Saya cerita yang faktual saja nih, bukan cerita-cerita yang zaman dulu sekali gitu. Suatu ketika saya mau pulang ke Cilacap kemarin itu, pas saya hari Rabunya ceramah di Gunung Sempu, ngobrol-ngobrol sama jamaah, kemudian sampai ke kendaraan. Di situ tuh ada seorang jamaah, di sini Mas Denny kenal nih, yang dia itu selalu menawarkan dirinya untuk nganter saya gitu. Nganter saya ceramah, belum pernah saya iya kan gitu, karena saya pikir wong saya deket-deket gitu. Tapi dia selalu, apalagi kalau hari Ahad pagi itu selalu, Ustaz sebelum subuh, Ustaz hari ini jadwalnya gimana aja, saya yang saya yang temani, pokoknya hari ini saya temani. Itu berulang kali itu. Akhirnya kemarin saya kabulkan karena awal bulan Dzulhijjah, saya pikir penting buat dia gitu. Padahal saya juga insya Allah bisa sendiri kan, bisa sendiri. Tapi beliau maksa, Ustaz ya dengan kan ajarkan ke saya tentang awal bulan Dzulhijjah gitu. Saya pengen punya amal soleh gitu. Saya pengen, pokoknya hari ini tolong dikabulkan gitu. Saya mau jemput jenengan gitu. Akhirnya saya izinkan. Beliau sudah ya kategori udah sepuh lah, udah di atasnya Pak Eko udah lebih sepuh. Beliau pula yang punya kegiatan, jadi inisiator kegiatan bersih masjid. Jadi dia tuh dulu punya alat-alat lengkap untuk bersih masjid gratis. Beliau beserta seluruh karyawannya. Beliau punya percetakan, jadi usahanya percetakan. Nah kemarin saya waktu habis misi itu, beliau ajak saya ke perusahaannya itu, ke tempat percetakan itu. Ternyata besar percetakan Kamajaya Kresido, kalau jangan pernah dengar. Itu kan salah satu percetakannya cukup besar di Jogja. Saya diajak ke kantornya itu, masya Allah. Besar sekali kantornya itu. Saya akhirnya melaksanakan sunnah sebagaimana yang Pak Eko. Kita sholat bersama di sana. Itu masya Allah. Jadi kadang begitu. Kadang ada hal-hal yang memang harus dibuat. Kayak tadi kan harus dibuat. Pokoknya dia betul-betul ngoyo maksudnya. Pokoknya Ustaz saya mau jemput. Pokoknya ini harus dikabulkan itu. Tapi ada yang kejadian-kejadian yang nggak diduga, kayak yang kejadian Pir tadi itu kan nggak diduga sama sekali. Tapi dua-duanya adalah rancangan dari Allah untuk mendapatkan kelonggaran. Sebagaimana ketika saya mau pulang ke Cilacap, orang ini berdua ngobrol, ngelihat kendaraan saya itu banyak gundul ceritanya. Terus dia bilang, Ustadz tolong mampir ke tempat saya gitu. Habis itu saya mampir ke sana, dibawa keluar itu ban yang udah nggak kepakai mungkin buat beliau. Itu mobil bekas istrinya.
jadi bahan komoditi yang menurut istrinya orang kaya itu sudah nggak layak pakai. Buat saya itu masih layak pakai, ini yang saya pasang sekarang itu. Bayangkan pahala yang dia peroleh terus menerus dari gerakan roda yang ini, mobil kan dari tempat ngaji ke tempat ngaji terus ini. Bayangkan barang yang di gudang yang sama sekali udah nggak dipakai bisa menjadi bermanfaat buat yang lain. Itu kan bertemu antara kebutuhan dan keperluan. Ini nggak setiap keadaan terjadi. Dengan ini terjadi di awal bulan Dzulhijjah, masya Allah. Itu yang kita cari. Bahkan kalau nggak ada pun kita cari-cari kan di awal bulan Dzulhijjah, kayak tadi. Istri saya sering bilang kalau mau disebut nggak usah ngerepotin ya, gitu. Ngapain gitu. Tapi terus aja gitu. Setiap waktu, khususnya hari Ahad itu terus kayak gitu. Sampai harinya kemarin terjadi betulan gitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan mudah-mudahan perusahaannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan hal-hal yang demikian. Mungkin hal-hal kecil, tapi insya Allah menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun.